Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai halangan dalam berpikir kreatif dalam mata kuliah PPRN 2 dengan dosen Dewi Auditya Mariska STMT. Di sini ada kelompok kami, yaitu yang pertama ada Lintang Linui dengan NIM 11234, ada Salsabila Asri dengan NIM 11251, yang ketiga ada Ekin Tarigan dengan NIM 11257, yang keempat ada Edi Haryadi Sinaga dengan NIM 11259, yang kelima ada Sarul Fadiansyah dengan NIM 11265. Dan pertama ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudara Sarul Fadiansyah. Baik, di pendahuluan ini yaitu apa itu kreativitas. Halangan dalam berpikir kreatif. Kreativitas adalah suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya, yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya, seperti yang dikatakan oleh James J. Gallagher pada tahun 1985. Dalam berpikir kreatif, terdapat beberapa halangan yang menyebabkan kita menjadi terhambat ketika ingin berpikir kreatif. Pada kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan menjelaskan beberapa halangan dari berpikir kreatif, yaitu reluctance to accept influence dan frustration avoidance. Selanjutnya ada penyebab, solusi, dan faktor yang akan dibacakan oleh Saudara Lintang. Ya, terima kasih Saudara Salsa. Selanjutnya itu reluctance to exert influence. Reluctance to exert influence adalah faktor penghalang pemikiran kreatif berupa keengganan untuk memberikan pengaruh, takut menggunakan perilaku agresif atau memaksa yang dapat mempengaruhi orang lain, ragu-ragu untuk membela apa yang diyakini orang, dan gagal membuat diri Anda didengar. Ya, selanjutnya ada contohnya itu yaitu dalam menjalankan satu periode di suatu organisasi, seorang mahasiswa ingin mengubah suatu sistem dalam organisasi tersebut. Namun, karena ia merasa ragu, akibatnya mahasiswa tersebut mengikuti sistem yang ada hingga periode tersebut berakhir dan mahasiswa itu pun tidak sempat untuk mengubah sistem yang ingin dia ubah dalam organisasi tersebut. Solusinya yaitu seharusnya mahasiswa tersebut melihat riwayat dari para petinggi organisasi tersebut di masa lalu. Analisa perilaku mereka seperti sifat berani berpendapat di depan umum dan sifat tidak boleh takut serta tidak ragu dalam menyampaikan suatu ide yang dapat membuat mahasiswa tersebut terpengaruh dan mengikuti jejak yang sama. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara. Baik, selanjutnya adalah faktor yang perlu dimiliki untuk menghindari penghalang reluctance to exert influence. Jadi ada dua faktor di sini, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan eksternal yang berasal dari hubungan luar. Nah, faktor internal atau apa yang harus diubah dalam dirinya sendiri itu adalah memiliki jiwa pemberani, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Dan yang berikutnya ada faktor dari eksternal, yaitu dari luar, pengaruh dari luar. Itu bisa membangun hubungan erat dengan antara anggota organisasi. Karena dengan mahasiswa tersebut menjaga hubungan erat antara anggota organisasi tersebut, pastinya akan memiliki jiwa pemberani dan rasa percaya diri nantinya. Lanjut, yang berikutnya adalah frustration avoidance. Frustration avoidance ini adalah sebuah faktor penghalang untuk penghindaran dari rasa frustasi. Jadi bila dijelaskan, frustration avoidance ini adalah sebelum ia melakukan tindakan, ia sudah tidak ingin mengalami yang namanya frustasi, putus asa, dan merasa ingin menyerah. Ibarat kata, dalam frustration avoidance ini, apabila ada seorang itu sebelum ia mau bergerak, dia sudah takut terlebih dahulu, sudah merasa putus asa, dia merasa sudah tidak inginlah memikir pikiran berat sebelum ia melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Edi Haryadi. Untuk contohnya sendiri, seseorang saat dihadapkan suatu masalah orang tersebut mudah berputus asa dan tidak ingin menghadapi masalah. Sehingga orang tersebut selalu menghindari jika ada masalah dan tidak berani untuk mengambil risiko. Solusinya, seharusnya orang tersebut tidak boleh takut untuk menghindari masalah yang terjadi,
orang tersebut harus harus berani menghadapi masalah, berani bertanggung jawab apabila orang tersebut membuat masalah. Faktor yang memiliki menghindari dengan evidence yaitu ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal dan memiliki rasa tanggung jawab. Untuk faktor eksternalnya memiliki lingkungan yang support system. Ini adalah referensi dari kelompok kami. Lalu ini saya kembalikan kepada Salsabila. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.